selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, aku Arasia Tirtarini, mahasiswa psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sore hari ini, aku mau meminta kamu waktu sedikit buat menjawab beberapa pertanyaan mengenai wawancara survei tentang budaya Korea Selatan dan juga K-pop. Apa kamu bersedia untuk mengikuti wawancara ini? Ya, aku bersedia mengikuti wawancaranya. Baik, kita mulai ya. Mungkin sebelumnya boleh kamu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Chelsea Azahra, biasanya dipanggil Eci. Aku sekarang kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan akuntansi semester 5. Boleh tahu domisili kamu di mana? Domisili aku di Geraha Bintaro, Tangerang Selatan. Umur aku sekarang 20 tahun. Sekarang kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukannya kuliah aja. Oke, baik. Bisa kamu ceritain latar belakang sosial kamu mulai dari kayak kamu di rumah gimana dan pergaulan juga kayak apa? Kalau di rumah, aku itu anak kedua dari 2 bersaudara. Kalau dia biasanya bantu mama. Kalau di sosial, aku orangnya cukup ramai sama yang udah kenal atau udah nyaman sama lingkungannya. Berarti kalau yang belum kenal bisa pendiam ya? Iya, benar. Oke, baik. Terus kebetulan nih akhir-akhir ini aku dengar kamu lagi suka K-pop kan? Terus apa aja sih yang buat kamu suka sama K-pop? Mungkin karena lagu-lagunya seru dan idealisme gitu. Terus mungkin dari idol-idolnya yang cakep. Jadi lagi. Udah itu aja. Sejauh ini udah. Terus seberapa lama kamu suka sama K-pop? Udah berapa lama? Intensnya dari 2020. Tapi pas semenjak COVID ya? Iya. Tapi pas SD sempat suka juga, cuman habis itu berhenti baru 2020 lagi. Pas SD suka K-pop juga. Apa SD tuh? Big Bang sama 2NE1. Wih. Oke. Terus apa yang kamu rasain saat menonton mereka? Maksudnya apa kamu happy atau apa ngerasa kayak ada yang nemenin atau apa gitu? Happy yang jelas, apalagi kalau misalkan kayak buat nemenin tugas, jadi bikin semangat, jadi nggak pusing-pusing amat gitu. Terus kalau misalkan mau sedih juga bisa, kira-kira lagunya sedih-sedih. Terus pokoknya bikin nggak bosan gitu sih benernya. Terus kan banyak nih kayak berita-berita yang beredar itu tentang kayak pada ngejelekin K-pop gitu kan, artis-artisnya kayak dia mah oplasan gitu-gitu. Nah, itu tanggapan kamu mendengar cerita itu gimana? Mendengar stereotype itu kayak gimana? Sebenarnya kalau aku nggak memperbuliin dia
operasi atau enggak, karena selagi karyanya bagus gitu, dan sebenarnya nggak ngaruh juga gak sih ke karya mereka, cuman pandangan orang aja. Kalau misalkan operasi plastik kalau bener ya juga nggak apa-apa gitu. Oh berarti kayak ya udahlah gitu ya, gak terlalu mempermasalahkan itu. Yes. Ada yang ngebuat kamu berubah gak sih setelah mengenal dunia Korea Selatan dan juga K-pop? Sebenarnya nggak banyak berubah, ya mungkin karena sering dengar bahasanya kali ya, jadi Oh berpengaruh ke bahasa kamu ya? sebenarnya nggak berpengaruh, cuman nggak sengaja jadi beberapa katanya yang tahu ke keseharian gitu. Terus mungkin dari budaya kayak makanannya gitu. Oh berarti yang lebih berpengaruh ke ada sentuhan-sentuhan sedikit jadi bahasa Koreanya ada gitu ya di dirinya sama makanan. Kalau dari style mungkin? Style iya kadang, karena masuk juga ke Indonesia jadi otomatis kayak gampang buat dibeli gitu, gampang buat dicari dapetin model style Korea ini. Iya emang lagi booming banget sih style-style di Korea. Terus setelah kenal K-pop ini ngerasanya tuh banyak kan yang positif atau negatifnya? Positif karena banyak sih yang bisa dipelajari dari kayak idolnya atau dari lagu-lagunya gitu. Contohnya apa? Contohnya lagu-lagu dari K-pop banyak yang bisa bikin motivasi untuk diri kita sendiri, atau buat seenggaknya lebih percaya diri atau sayang sama diri kita sendiri. Oh, love yourself ya. Lagunya siapa? BTS. Terus nah perkembangan K-pop di Indonesia itu kan maju banget ya. Dari mulai sekarang aja ke e-commerce juga pakainya Korea gitu. Nah itu menurut kamu apa sih yang ngebuat Korea Selatan tuh makin maju gitu di Indonesia? Membuat mereka makin maju di Indonesia mungkin kalau mereka itu tekun jadi tekun sama kontennya banyak, dan kayak lagu-lagunya juga gampang didengar, gampang diingat gitu. Jadi ya di Indonesia gampang masuk juga, dan bikin ketagihan buat suka sama K-pop kan. Kalau iya sih benar. Kalau di lingkungan kamu sendiri tuh banyak gak yang suka juga? Lumayan banyak teman-teman aku yang suka K-pop. Apalagi setelah pandemi. Iya karena kan gak tahu mau ngapain di rumah, jadi pada nontonin itu ya. Selain K-pop, drama Korea juga suka nggak? Suka. Suka nonton. Dari tahun berapa tuh? Kalau drama Korea dari SMA mungkin 2017-18. Terus kan K-pop itu kan banyak kayak merch-merchnya gitu kan, setahu aku ya. Kayak banyak barang-barang yang bisa dibeli gitu dari mereka, kayak albumnya atau ada baju gitu kan. Nah itu seberapa sering sih kamu beli itu? Kalau aku jujur buat match yang kayak official dari mereka, aku
belum beli gitu, belum yang beli gara-gara belum kerja juga, jadi kayak bingung mau dapet dari mana, kecuali yang masih terjangkau. Tapi sering atau enggak? Jarang berarti kan pernah kan ya. Nah, dengan setelah membeli barang-barang tersebut itu yang kamu rasain tuh apa? Kayak mungkin puas nih gitu, atau lucu aja karena dibeli? Mungkin karena kita udah suka idolnya, jadi kayak pas dapetin barang kayak ya ampun gitu. Kayak seneng aja gitu, bisa apa namanya, bisa beli merchandise-nya dan makin ngedukung mereka gitu. Sejauh ini udah berapa merchandise yang udah dibeli atau udah didapat dari mungkin online shop juga? Dikit sih, berapa ya? Mungkin bisa dihitung cuman kayak 5-an aja gitu, 5 barang. Menurut kamu sendiri untuk saat ini kamu udah merasa kayak fanatik belum dengan dunia Korea Selatan dan per-K-popan? Kalau aku nilai diri aku sendiri belum sampai yang fanatik banget, karena 24 jam sehari aku nggak mungkin ngecekin mereka dulu. Iya sih benar, aku ngeliat kan kayak di media sosial atau terutama Twitter gitu, kayak ada yang orang kayak sampai ngecekin, benar-benar ngikutin perkembangan mereka gitu kan. Yes. Nah, kalau kamu sendiri itu main Twitter juga atau enggak? Aku main Twitter juga, ngikutin perkembangan mereka juga untuk ya itu. Dari Twitter juga karena lebih cepat gitu informasinya mungkin kalau di Twitter. Mereka juga idola aku juga aktif di Twitter gitu. Terus untuk saat ini kan kita juga tahu ada beberapa band dari Indonesia juga kan yang emang bagus pada masanya. Nah, menurut kamu itu perbedaan apa sih yang signifikan dari band di Indonesia sama grup band Korea? Kalau yang signifikan mungkin kalau K-pop itu dia selain nyanyi tapi juga ada narinya, jadi performance di panggungnya lebih seru aja mungkin. Tapi yang kalau di Indonesia juga nggak kalah serunya gitu. Kalau mereka mungkin biasa lebih megang alat musik. Iya benar. Ya di Indonesia jarang sih yang dance gitu. Yeah. Nah terus setelah kamu berapa tahun nih berarti? Hampir setahun lebih lah ya menyukai dunia K-pop. Orang-orang sekitar kamu itu ada nggak sih yang kayak ih apaan sih nih orang kayak gitu? Ada nggak sih yang kayak ngelarang buat suka sama K-pop? Ada sih, maksudnya beberapa orang yang mungkin bukan ngelarang, cuman komentarnya kayak ngapain sih suka sama K-pop gitu, atau kayak apa ini gitu. Terus setelah di kayak gituin kamu kayak gimana tuh ngerasanya? Agak sebel karena kayak itu kan pilihan gue buat suka sama idola gitu kan, pasti semua orang juga punya idola masing-masing dan bisa ngehargain pilihan orang gitu loh. Iya sih benar. Nah terus kan tadi katanya SD pernah kan, balik lagi ke flashback gitu. SD pernah suka K-pop juga. Nah itu tahu K-popnya dari mana? Anak SD loh, keren. SD
karena temen aku juga suka K-pop jadi nular gitu. Berarti taunya dari Instagram. Teman-teman sekolah SD. Perbedaannya ada nggak sih kayak grup K-pop zaman dulu sama sekarang tuh kayak gimana? Perbedaan banget sih. Aku nggak ngerasa ada yang beda banget. Mungkin kalau sekarang apa ya? Mungkin sekarang konten mereka lebih bukan cuma ke nyanyi sama nari doang sih menurut aku. Oh, ada yang lain ya? Kayak apa ya? Mungkin kalau dulu mereka nggak punya acara sendiri, masing-masing kayak variety show gitu. Kalau sekarang kayak kontennya banyak banget gitu dari grup-grup yang bikin promosinya lebih kencang lagi gitu. Oh, lebih main ke YouTube ya? Kalau zaman dulu mungkin belum ke expose aja gitu. Di TV aja ya. Terus balik lagi ke yang tadi stereotype itu. Sebenarnya menurut kamu apa sih yang membuat orang-orang tuh mikir kalau mereka operasan gitu mukanya? Mungkin mereka mikir kayak gitu gara-gara struktur wajah mereka mungkin kayak bukan manusia banget gitu sih, kayak mungkin kayak boneka, jadi ini orang operasi plastik nih gitu. Mungkin ya nggak kebiasa sama penampilan kayak gitu, atau yang putih banget. Terus melihat style-style Korea gitu ya, yang bajunya lucu-lucu kayak gitu. Menurut kamu di Indonesia itu fashionnya itu ketinggalan nggak sih dari Korea? Fashionnya Indonesia ketinggalan? Enggak sih, karena kayaknya fashion Indonesia cepet juga masuk ke fashion Korea juga cepet juga masuk ke Indonesia. Oh, berarti maksudnya mencampuri style dari Korea ya? Orang kita kebanyakan kayak gitu. Iya. Oke, baik. Untuk apa yang tadi tuh membeli barang-barang K-pop itu menurut kamu selain ada kesenangannya juga, terus ada negatifnya juga nggak sih? Apakah kayak jadi buang-buang uang atau yang lainnya? Kalau negatifnya mungkin kadang orang beli yang menurut mereka lucu aja gitu, tapi manfaatnya belum seberguna itu buat diri mereka. Itu sih, sama mungkin nggak bisa nahan buat nggak beli. Menahan nggak beli? Karena apapun yang dikeluarin produknya dari idola kita, pasti kita mau buat milikin itu. Mungkin negatifnya itu. Oh, berarti rata-rata itu orang-orang yang kamu temuin kayak pengennya beli terus gitu ya? Sebenarnya nggak pengen beli terus, mungkin karena sering belinya karena nggak bisa nahan buat nggak beli gitu. Kayak pengen milikin yang ini itu gitu. Terakhir ya, aku mau nanya. Jadi kesimpulannya buat diri kamu sendiri nih, K-pop itu cukup berpengaruh nggak sih buat hidup kamu? Menurut aku cukup berpengaruh di hidup aku karena mungkin kesehariannya aku sama teman aku kadang
jadi bahasnya K-pop mulu juga, dan mungkin juga berpengaruh ke cara aku cara aku ngelihat mereka cara kerja gimana gitu. Kadang-kadang kepengaruh juga ke kehidupan sehari-hari. Sama lagu-lagunya juga ngaruh banget, jadi dengerin terus walaupun tetap dengerin lagu Indonesia. Oh, jadi ngebuat semangat juga ya buat aktivitasnya. Oke, baik. Nyebut-nyebut tuh ada Big Bang, 2NE1, BTS gitu kan. Nah, untuk saat ini tuh kamu mana yang paling kamu sukai? Untuk saat ini BTS yang aku paling sukain. Ada idol lain kah? BTS paling sama Seventeen, itu sih yang lagi sering banget. Terus dalam satu hari biasanya kamu ngelihat music video atau video klipnya itu berapa lama atau berapa kali dalam sehari? Music video atau lagunya aja? Ya boleh sama lagu. Setiap harinya sih sering dengerin lagu-lagu mereka atau MV-nya. Bisa mungkin kalau lagi nemenin tugas mungkin berarti sekitar sejam 2 jam gitu. Itu satu hari? Ya, hari. Kurang lebih. Terus apa pendapat kamu mengenai orang-orang, terutama cewek ya, yang menjadikan artis K-pop itu sebagai role model? Menurut aku nggak apa-apa asal nggak yang fanatik dan nggak sampai anggap apa namanya cowok itu harus kayak idolanya gitu. Oh, asal jangan terlalu berlebihan banget gitu ya? Ya, nggak terlalu berlebihan buat sampai bawa ke harus mau yang kayak si idola ini misalkan. Ini yang wajar-wajar aja sukanya. Terus gimana cara kamu untuk menunjukkan bahwa kamu itu menyukai K-pop? Dengerin lagunya, nontonin video-video mereka kayak konser atau acara variety show-nya. Dari situ follow sosial media mereka dan mengapresiasi karya-karyanya. Sama beli merch-nya, tapi aku jarang. Berarti untuk saat ini orang-orang sekitar kamu, terutama teman-teman kamu itu udah tahu kalau kamu itu K-popers? Udah. Kamu ngerasanya gimana tuh awalnya? Awalnya kayak aku tuh yang malu gitu kalau harus lawan K-popers, cuma makin hari rasa nggak masalah kalau gue suka K-pop karena itu sama aja kayak mereka nyukanya idola mereka gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi awalnya berarti malu kayak masih nutup-nutupin kayak gitu. Nah terus kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba artis K-pop yang kamu sukai itu kena skandal gitu, itu kamu kayak gimana nyikapinnya? Kalau misalkan kena skandal, ya skandal kalau misalkan mereka salah ya tetap salah, tapi nggak bisa langsung pas juga sama mereka. Pasti ya
tetap semangatin buat bangkit lagi dari masalah mereka yang lagi mereka alami gitu. Berarti tetap menganggapnya itu tetap salah ya? Kalau misalkan emang salah. Terus kan suka banyak juga berita-berita hoax gitu, misalkan si artis K-pop ini nikah sama ini atau pacaran sama artis K-pop lainnya, tapi kan itu hoax. Nah itu kamu nyikapinnya gimana? Sebenarnya kalau yang buat yang hoax gitu agak kesel ya, karena ngeganggu kan beritanya nggak bener, jadi mungkin orang lain bisa salah nangkep beritanya, jadi kayak idolanya dikenalnya sama berita hoax ini gitu. Kesel sih sama yang bikin berita hoax gitu, karena kalau misalkan aku juga dengar bisa aja aku juga percaya. Padahal harusnya ngeliat ke belum dikonfirmasi gitu sama agensinya. Terus selama menyukai K-pop ini pernah ikut gathering sama sesama fans gak? Kalau gathering itu belum, tapi pernahnya nonton bareng sama fans, nonton bareng konsernya sama fans. Oh, yang ngadain event siapa tuh? Kenapa? Yang ngadain event siapa tuh? Yang ngadain event awal itu temen aku, terus ngajak aku jadi panitia juga. Oh, berarti kamu panitia ya, bukan yang pesertanya gitu? Bukan. Yang ngatur-ngatur semuanya. Oh, oke. Okay. Terus yang kamu lakuin saat itu apa jadi panitia? Kalau aku waktu itu jadi bagian humasnya, jadi aku yang sounding semua informasi ke para peserta nobarnya, sama kalau misalkan kan pasti mereka bayar tiketnya, itu konfirmasinya ke aku jadi kontak person di event itu. Eventnya berapa orang tuh yang ikut? Yang ikut sekitar yang ikut tuh 95 orang. Iya banyak juga. Gimana? Dia adanya di Kuningan, Gedung Satrio Tower, Jakarta Selatan. Terus kamu sama fans gitu sama artis K-pop, pernah gak sih suka tiba-tiba kepikiran mereka? Sering kepikiran aja gitu, apalagi kadang kangen, misalkan lagi sibuk-sibuknya sama kuliah atau sama urusan kehidupan nyata gitu, kadang kangen aja, jadi kepikiran idola aku lagi ngapain ya gitu, so, kayak nungguin updatean sosial media mereka. Oh, berarti kalau misalkan kitanya juga lagi jenuh gitu ya, lagi bosan sama keadaan diri kita juga, jadinya ngerasa kangen juga sama dianya ya, gara-gara sibuk kitanya. Bisa jadi. Terus kan akhir-akhir ini juga di Twitter tuh pernah ada kayak sesama fans dari sesama artis K-pop berantem gara-gara saingan kan, kayak jago-jagoan yang terbaik nih artis fans gua gitu. Nah itu kamu tahu kayak gitu, ada peristiwa itu? Sering denger sih, antara fanbase satu dengan fanbase lainnya ributin idolanya masing-masing gitu. Terus tanggapan kamu gimana? Tanggapan aku sebenarnya nggak suka ya ada ribut-ribut antara fanbase gitu, karena idola yang mereka idolain aja sama idola nggak berantem gitu.
Jadi nggak ada yang perlu diributin, cuman kayak nikmatin aja gitu karya-karya mereka, nggak usah ribut antara fanbase dan mikir siapa yang lebih bagus daripada idolanya gitu. Iya sih benar, kayak ya udah ikutin jalannya aja gitu ya, maksudnya buat apa kayak jago-jagoan gitu. Terus selama yang kamu tahu di Twitter itu, kamu pernah ikut war juga nggak? Maksudnya pernah ikut ribut juga nggak? Aku nggak pernah sama sekali ikut war, karena paling cuma bacain doang, jadi ketawa-ketawa ngapain sih mereka kayak gitu. Apalagi kadang yang di opini mereka yang mereka ngototin tuh belum tentu benar gitu loh, jadi kayak buang-buang tenaga aja. Jadi kadang jadi hiburan juga. Tapi iya sih benar buat hiburan. Terus selama ngelihat yang kayak ada ribut-ribut gitu, menurut kamu dari komen-komennya mereka itu usia berapa sih rata-rata yang komen kayak ribut-ribut kayak gitu? Aku rata-rata yang ribut itu masih kecil-kecil, masih kayak di SMP yang mungkin belum, masih egois banget dan apapun yang idola gue lakuin tuh pasti benar gitu maksudnya mereka. Jadi mereka biasanya anak kecil yang ikutan war, yang masih ngebela masih kayak dia nggak bisa ngeliat situasi mana yang benar mana yang salah, jadi pokoknya yang lawan idola mereka lawan gitu, padahal belum tentu benar ataupun malah bikin keributan yang nggak jelas. Tahu aku sih rata-rata anak kecil. Oh, anak kecil. Berarti kalau misalkan yang seumuran kita gitu, 20 tahun ke atas itu, biasanya mereka nge-tweet apa sih tentang idol mereka? Kalau misalkan yang seumuran kita, mungkin aku ngeliatnya lebih nge-tweet ke yang bukan war gitu, tapi kayak ngehargain karya-karyanya atau kayak nge-post mereka beli merch gitu. Oh, lebih kayak nge-tweet tentang misalkan menang nominasi dari apa gitu. Ya, jadi penghargaannya, bukan kebencian rata-rata. Terus ada juga kan nih fans K-pop, tapi itu dia udah menikah gitu. Nah terus banyak orang kayak mikirnya kayak, ih kok kamu udah nikah tetap ngefans sih sama artis K-pop, kayak suaminya dianggap apa gitu kan. Nah itu tanggapan kamu kayak gimana? Menurut aku nggak ada pengaruhnya mau udah nikah atau enggak, karena suka K-pop itu bisa jadi hobi yang nyenangin diri sendiri gitu, jadi itu kesenangan orang masing-masing, dan selagi pasangannya nggak terganggu atau masih bisa saling menghargai, menurut aku nggak ada masalah harusnya. Cuma ya baik lagi sih, di Indonesia emang banyak pro kontra apapun itu. Tapi sejauh ini balik lagi ke yang positif negatif tadi, kamu masih ngerasa bahwa Korea Selatan tuh berpengaruh negatif nggak sih buat Indonesia? Berpengaruh negatifnya kalau misalkan keluarga Indonesia itu yang ninggalin budaya Indonesianya banget tuh, jadi kadang malah ngerendahin budaya kita sendiri. Mungkin itu yang negatifnya. Oh, yang kayak misalkan dia kayak jadi apa-apa Korea gitu, makanan Korea, bahasa Korea gitu ya. Barang-barangnya juga maunya nggak mau pakai yang Indonesia gitu misalkan, padahal nggak kalah bagus. Oke, kiranya cukup ya untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih banyak ya Kelsey udah mau diwawancara oleh saya. Bastia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau banyak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga ya, dan terima kasih Arasia udah mewawancara.